Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Saiful Iskandar dari Teknik Elektro semester 7. Sistem kontrol akan menjelaskan sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol loop tertutup, sistem kontrol loop terbuka atau open loop adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaturan terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Nah, masukan ini atau input masuk ke controller, terus masuk ke plan, dan di output. Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu. Sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang disesuaikan harapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak dapat gangguan internal maupun eksternal. Ciri-ciri sistem kontrol loop terbuka, yang pertama sederhana, harganya murah, dapat dipercaya kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan. Yang terakhir itu berbasis waktu. Kinerja sistem kontrol loop terbuka, yang pertama kontrol loop terbuka sesuai untuk sistem operasi gerak robot dengan aktuator yang berdasarkan pada umpan logika berbasis langkah sekuensial atau urutan program. Kedua, tidak menggunakan sensor untuk mengetahui posisi akhirnya. Ketiga, dapat diatur dengan menggunakan delay, cocok untuk robot sistem mapping. Contoh aplikasi sistem loop terbuka. Yang pertama itu adalah pengontrol lalu lintas berbasis waktu. Yang kedua ada mesin cuci. Yang ketiga open listrik. Keempat tangga berjalan. Yang lima adalah rolling detector pada bandara. Contoh sistem operasi pada mesin cuci. Penggilingan pakaian, pemberian sabun, dan pengeringan yang bekerja sebagai operasi mesin cuci tidak akan berubah, hanya sesuai dengan yang diinginkan semula. Walaupun tingkat kebersihan pakaian sebagai ukuran sistem kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak diprediksi sebelumnya. Sistem kontrol loop tertutup atau closed loop adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau turunannya. Diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Gambar tersebut menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, maka manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, maka manusia akan melakukan langkah-langkah awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Komponen proses sistem kontrol loop tertutup pertama itu ada reference input atau masukan acuan, merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Yang kedua ada actuating signal atau merupakan signal kesalahan atau error yang merupakan selisih antara sinyal acuan R dan acuan dan sinyal B. Tiga ada kontrol elemen, merupakan elemen yang berfungsi untuk memproses kesalahan atau error yang terjadi dan setelah kesalahan tersebut dimasukkan melalui elemen pengontrol. Keempat, manipulated variable atau variabel yang dimanipulasi merupakan sinyal yang dihasilkan oleh kontrol elemen yang berfungsi sebagai sinyal pengontrol tanpa adanya gangguan. Plan atau proses merupakan objek fisik yang dikontrol, dapat berupa proses mekanis, elektris, hidraulis maupun gabungannya.
disturbance merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan. Feedback element atau jalur umpan balik merupakan bagian sistem yang mengukur keluaran yang dikontrol dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal umpan balik. Atau forward path. Forward path merupakan bagian sistem tanpa umpan balik. Komponen sistem kontrol loop tertutup. Yang pertama ada input atau masukan, merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem. Kedua, ada output, keluaran atau respon, merupakan tanggapan pada sistem kontrol, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. Tiga, ada beban atau plan, merupakan sistem fisis yang akan dikontrol. Keempat, alat kontrol atau controller, merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban. Alat ini bisa digabung dengan penguat. Yang kelima, elemen umpan balik, menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatat ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan atau disetel. Yang keenam, ada error detector atau alat deteksi kesalahan. Merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input atau masukan dan proses dan respons melalui umpan balik atau feedback path. Ketujuh, gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran ataupun yang lainnya. Contoh aplikasi sistem kontrol loop tertutup. Yang pertama ada servo mekanisme, kedua sistem pengontrol proses, yang ketiga ada lemari es, yang keempat pemanas air otomatis, yang kelima ada kendali termostatik, yang keenam adalah AC atau air conditioner. Contoh sistem operasi pada kondisi pendingin udara atau AC. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan oleh pemakai. Keluarannya berupa dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin, maka akan didapatkan kesalahan error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya, sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Sekian untuk materi sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.